mengimplementasikannya. Kemudian beberapa EPC atau kontraktor yang juga memiliki kemampuan atau legalitas dalam menjalankan usahanya, terutama pada saat setelah pemasangan peralatan. Tentunya perlu adanya pengujian atau acceptance test ya, yang mana pengujian dari peralatan-peralatan dan juga setting dari relay proteksi. Nah, ini adalah beberapa komponen yang ada di single line diagram. Ini mengulas sedikit untuk pengantar kali ini, yaitu materi yang disampaikan pada uh, webinar BE yang diadakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi simbol-simbol ini yang mungkin teman-teman harus pahami dan bisa dimengerti ketika kita melihat dari single line diagram. Jadi komponen-komponen inilah yang membentuk dari peralatan yang ada di single line diagram, seperti standar ANSI, standar AIC itu berbentuk seperti apa. Nah, ini adalah simbol generator. Nah, secara umum yang paling banyak dipakai adalah simbol G ini sebagai penanda dari suatu generator. Kemudian motor dan juga two winding transformer. Ini berdasarkan standar apa yang digunakan, karena akan memiliki dua bentuk yang berbeda ya. Seperti two winding transformer ini memiliki bentuk seperti uh, bulat-bulatan yang dibelah dua. Kemudian untuk standar IC ini lingkaran dua yang didekatkan. Kemudian juga beberapa simbol transformator yang ada di Dixieland ya, yang ini ya biasanya karena ada LTC atau load type changer yang menandakan ada tanda panah di simbol dari transformator tersebut. Kemudian yang selanjutnya ini beberapa peralatan seperti dewinding transformer. Untuk simbolnya juga hampir mirip seperti yang tadi. Kemudian gambar kapasitor, reaktor yang mungkin bisa digunakan dalam permodelannya, dan kadang mungkin peralatan ini tidak tersedia di SLD secara umumnya. Jadi penggambarannya hanya yang ada di software tertentu. Kemudian ini simbol-simbol yang lain seperti switch, kontaktor, fuse, dan lain sebagainya juga bisa digunakan sebagai penanda dalam menggambarkan single line diagram. Kemudian terkait dengan standarisasi single line diagram, kita bisa melihat di definisi dari IEEE 315 bahwa suatu single line diagram ini adalah suatu diagram yang menunjukkan suatu arti dari gambar single line, kemudian simbol grafik, dan juga tentunya rangkaian listrik atau rangkaian dari suatu sistem, dan juga peralatan komponen yang digunakan. Nah, ini adalah beberapa definisi dan juga mungkin banyak digunakan ya, terutama di circuit breaker ini ada di single line diagramnya yang memberikan simbol seperti ini. Ini yang common banyak digunakan ya. Kemudian ini juga simbol biasanya di single line diagram oil and gas, dan juga ada kodenya ya, kode 52 ANSI untuk circuit breaker di medium voltage seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada di trafo distribusi. Nah, ini teman-teman ada suatu single line diagram yang secara lengkap. Jadi informasi apa saja yang bisa kita terima atau kita dapatkan dalam suatu single line diagram pada saat kita melihat gambar atau simbol dari peralatannya, terutama yang paling common adalah kapasitasnya. Jadi berapa MVA, kemudian step up atau step down dengan level tegangan berapa, kemudian uh, bisa berupa transformer dengan kode T1, dan mungkin juga ada kelas dari ini ya, apa, resistor groundingnya apabila terdapat NGR di trafo.
Kemudian juga tambahan di sini ada beberapa tipe proteksi ya. Mungkin ada beberapa single line diagram yang menambahkan atau menginsert secara detail proteksi apa yang digunakan. Nah, biasanya untuk single line diagram yang mencantumkan nilai atau value dari sistem proteksi ini adalah single line diagram yang dikhususkan untuk peralatan proteksi atau data center. Karena secara common single line diagram di data center ini adalah yang digunakan untuk melihat bagaimana pola operasi dan skema proteksi yang ada di suatu single line diagram tersebut. Nah, mungkin teman-teman akan tidak melihat ya apabila mendapatkan atau melihat single line diagram dari PLN, karena biasanya PLN hanya berupa line B, kemudian busbar masuk dan terkoneksi ke yang lainnya, kemudian pembangkitan, trafo, dan bahkan bebannya juga tidak ditampilkan di sana karena memang sangat luas dan besar sehingga pencuplikannya sangat bermacam-macam. Kemudian yang selanjutnya adalah trafo arus. Jadi trafo arus ini berfungsi untuk mengurangi atau mereduksi, bukan mereduksi ya, tapi mengkonversi dari arus yang cukup besar ke arus yang bisa dibaca dalam relay proteksi seperti itu. Katakanlah trafo arus ini atau CT ini memiliki rasio 100:1, sedangkan arus yang melalui dari sistem itu 1000, jadi bisa dibagi dari 1000 ke 100 sehingga yang dirasakan dalam relay proteksi ini adalah 10 ampere seperti itu. Kemudian ada trafo tegangan. Nah, ini trafo tegangan juga kurang lebih sama dari penggunaan seperti trafo arus. Jadi di sini untuk mengkonversi dari nilai tegangan yang cukup tinggi bisa dari 20 kV, kemudian 150 kV, 70 kV ke level tegangan sampai 120 volt atau 100 volt dan lain sebagainya yang bisa dirasakan dalam relay proteksi tersebut. Sehingga untuk gambarnya trafo tegangan bisa dilihat di simbol berikut ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan relay proteksi. Jadi relay proteksi ini perkembangannya sangat banyak ya. Jadi dulu banyak yang menggunakan relay berupa mekanik, kemudian sekarang sudah ada relay elektronik dan mikroprosesor base dalam pemrosesan atau pengerjakannya, sehingga relay-relay elektronik yang sekarang ini sudah dipakai seperti REL 670, kemudian P3U30 milik Schneider Electric dan lain sebagainya dengan tipe-tipe yang lain. Nah, ini base-nya adalah logic yang digunakan dalam pemrosesan atau pembacaan dalam suatu event atau gangguan yang ada di sana, sehingga pada saat kita memasang atau menggunakan pemasangan delay yang baru, kita harus membuat logic diagram atau membuat logic diagram yang ada di dalam relaynya ini. Jadi nanti akan mengetahui kondisi-kondisi apa dan bagaimana eksekusi relay tersebut bisa bekerja. Nah, secara umum adalah relay ini bisa berfungsi sebagai main atau utama yang memproteksi atau backup proteksi. Pada gambar single line diagram di bawah ini kita bisa melihat ya, di sini ada untuk proteksi relay. Jadi di sini ada trip M1 untuk ke switch motor ya. Jadi di sini ada 27 dan 59. Nah, 27 dan 59 ini mungkin teman-teman yang baru atau baru mengenal ya, ini kode apa dan untuk apa ini gitu. Karena kodenya bentuknya hanya bulat-bulatan. Nah, ini biasanya yang 27 ini adalah under voltage, kemudian 59 ini adalah over voltage yang digunakan. Kemudian di sini ada relay untuk 5051N dan 5051. Jadi ini ada ini ya, overcurrent untuk instantaneous dan untuk pickupnya
untuk apa itu instantaneous dan yang primary-nya seperti itu. Ini untuk positif, ini untuk netral, sehingga eh, kedua relay antara OCR dan under voltage ini dalam suatu peralatan di EDR 5000 M1 seperti itu. Nah, ini adalah yang digunakan untuk mengamankan area-area yang ada di sini, dan biasanya ini melihat dari trippingnya kemana. Jadi pada saat melakukan pengesetan relay ini ada output yang digunakan untuk melakukan trip ke sesuatu, misalkan di CP yang mana untuk melindungi suatu unit atau peralatan. Nah, seperti ini juga ada kode ya. Ini G ini biasanya adalah 51 untuk instantaneous generator yang digunakan untuk memproteksi generator. Kemudian di sini ada 87. Nah, 87 ini adalah relay dari diferensial ya, yang berfungsi untuk memproteksi atau melindungi unit dari unit tertentu, bisa berupa generator, bisa berupa trafo dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada 86, biasanya 86 ini ada logout ya, logout relay yang bisa berfungsi untuk testing dan pengujian. Kemudian ini ada typical fault ya. Jadi typical fault ini adalah fault tipikal yang biasa digunakan. Nah, ini sebagai ilustrasinya ada gangguan di line yang terhubung antara transmisi satu ke transmisi yang lain. Ini berupa gangguan satu fasa ke tanah, sehingga gangguan ini dapat menyalurkan dari konduktor ke tower transmisi. Nah, ini biasanya ada flashover ya, yang bisa menyebabkan adanya lompatan dari hubung singkat atau gangguan dari busbar ke tower transmisi. Nah, ini mungkin bisa saja menyebabkan suatu kerusakan yang ada di isolator yang penyangganya di sini, karena bisa menyebabkan rambatan dari konduktor ke tower transmisi, yang mana ini biasanya sudah dipastikan bahwa jarak aman untuk fault ke grounding ini sekian, seperti itu, sehingga mungkin ini uh, sambaran petirnya yang cukup tinggi, sehingga ini bisa dirasakan di pembumian juga, sehingga nanti bisa juga mendeteksi dari gangguan line ini dan gangguan ground fault yang bisa disebabkan dari uh, hubung singkat atau sambaran petir tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait overview protection system. Jadi untuk proteksi ini ada dua jenis, yang tadi mungkin disebutkan bagaimana sistem proteksi di ketenaga listrikan dan di IoT. Mungkin secara konsep adalah sama untuk melindungi unit dan melindungi equipment dan yang lainnya. Nah, namun di sistem ketenaga listriknya ini ada dua ya. Yang pertama ada proteksi arus lebih transien yang disebabkan karena sambaran petir dan arus lebih dari arus yang cukup tinggi ya. Kemudian ada proteksi power system atau relay. Nah, ini beberapa relay yang sudah elektronik ya, tadi disampaikan seperti itu. Nah, pada pertemuan ini akan banyak dibahas terkait dengan relay proteksi di power system ya, yang akan proteksi adanya gangguan akibat suatu sistem. Kemudian ini ada beberapa tujuan ya yang bisa dilihat, terutama seperti apa fungsi dari proteksi di sistem ketenaga listrikan. Yang pertama adalah untuk tujuan melindungi sistem tenaga tersebut dan mengisolasi bagian-bagian tertentu agar pada saat terjadi gangguan itu tidak menyebabkan kerusakan-kerusakan dari equipment yang lain, sehingga bisa proteksi, bisa melindungi dan bisa membatasi surut gangguan itu, serta minimalisir ya atau menganulir dari gangguan tersebut agar tidak menyebar ke mana-mana. Kemudian juga berfungsi dengan baik misalkan ada kerusakan yang parah pada suatu peralatan tertentu, sehingga peralatan-peralatan yang lain tetap bisa beroperasi dengan baik ataupun
juga mencegah terjadi gangguan, karena biasanya saat terjadi gangguan akan ada penyulang atau feeder yang lain yang akan mensupport pada peralatan tersebut. Kemudian filosofi utama terkait dengan sistem proteksi ini juga tentunya uh, bagaimana suatu relay atau proteksi baik dalam segi gangguan yang itu dianggap tidak normal atau anomali baik berupa arus ataupun tegangan yang dirasakan suatu relay proteksi yang ini di sensing ya dari CT dan PT, kemudian dia akan melakukan output ke tripping coil pada PMT atau circuit breaker sehingga bisa mengamankan suatu unit yang ada di area sebelah kanan atau area yang menjadi zona proteksinya. Kemudian ini beberapa requirement atau persyaratan ya dari proteksi secara umum, yaitu selektivitas dan diskriminasi, yaitu bisa mengisolir dari bagian-bagian yang mengalami gangguan. Kemudian stabilitas, yaitu inoperatif apabila terjadi gangguan-gangguan ya jadi di luar zona, sehingga bisa tanpa menyebabkan violation atau interruption di area yang lain. Kemudian kecepatan operasi ini bisa mengisolasi dari gangguan, sensitivitas, reliabilitas, dan juga yang terakhir adalah pertimbangan ekonomi. Jadi relay yang digunakan itu tentunya tidak mahal dan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Sebagai contoh, mungkin ada beberapa di suatu sistem kelistrikan memiliki suatu relay yang cukup lengkap seperti itu, kayak di data center. Ini data center ini beberapa peralatannya sangat banyak dan lengkap untuk relay proteksinya. Nah, ini adalah beberapa tipe-tipe kode proteksi berdasarkan ANSI ya di standar C37.2 untuk device number. Ini masih partial listing ya, jadi mungkin teman-teman bisa melihat yang lain. Nah, ini namun beberapa yang banyak digunakan ya seperti 21 untuk distance, kemudian 27 under voltage, kemudian 3 untuk directional power, kemudian 46 reverse phase, kemudian 59 over voltage, dan 87 untuk diferensial dan lain sebagainya. Yang lainnya ini bisa berupa opsional seperti itu. Serta 67 ya ini untuk AC directional over current. Jadi over current yang memiliki arah kemana akan terjadi gangguan tersebut. Kemudian relay untuk relay class ya, jadi di standar IEEE berdasarkan CT atau relay dari CT tersebut untuk akurasinya ini didefinisikan sebagai suatu drum atau kondisi dalam satu tegangan. Ini CT dapat mendeliver pada 20 kali dari arus nominal dari rating tanpa melebihi dari 10% dari rasio errornya. Nah, ini teman-teman ada contoh ya, misalkan pada suatu kelas relay ada C100 dengan rasionya adalah 1200 per 5, maka ini memiliki maksimum badan adalah 1 ohm. Jadi nanti bisa dilihat berapa besar CT yang di develop tersebut berdasarkan kategori level tegangan, sehingga di sini yang selanjutnya ini teman-teman bisa menentukan atau melihat tipe dari CT tersebut memiliki nilai badan berapa. Nah, ini tipe dari CT ya. Jadi kategorinya P ini adalah sebagai proteksi, kemudian 5 ini mengindikasikan sebagai akurasi dari error tersebut dengan nilai toleransi 5% pada faktor dari 1. Kemudian yang 10 ini adalah akurasi dari faktor limit, dalam kasus ini adalah 10 kali dari arus normalnya. Kemudian 25 VA ini adalah nilai badannya. Nilai badan ini adalah nilai dari tahanan dari suatu CT tersebut. Nah, fungsinya badan ini adalah untuk
melindungi atau melihat bahwa misalkan CT tersebut dialiri atau di setting yang cukup tinggi, nah nanti bisa menyebabkan leleh atau panas misalkan arus yang dilaluinya cukup tinggi melebihi dari badan CT tersebut, sehingga eh, kesinambungan antara relay proteksi dan CT ini juga sangat penting seperti itu. Kemudian yang selanjutnya apa itu sistem proteksi, tadi juga sudah banyak diulas ya. Sebagai contoh di sini ada ilustrasi single line diagram. Jadi relay proteksi ini umumnya dipasang di gardu induk ya. Mungkin ada beberapa unit yang lain di sistem distribusi atau yang lain mungkin akan berbeda nama saja, tapi kurang lebih hampir sama. Jadi untuk proteksi peralatan di gardu induk ini ada dua. Yang pertama untuk proteksi metering dan juga untuk proteksi sistem. Jadi untuk metering ini biasanya berupa peralatan-peralatan seperti tegangan, arus, daya mengalir, dan juga PMU atau Pressure Measurement Unit, berapa nilainya yang diukur. Kemudian untuk proteksi-proteksi ini bisa berupa distance, kemudian overcurrent, kemudian uh, relay under voltage, over voltage, dan lain sebagainya. Jadi tentunya penggunaan relay-relay di substation juga sangat berbeda ketika ada di gardu induk seperti generator seperti itu. Nah, di generator ini mungkin ada tambahan untuk reverse power relay dan lain sebagainya. Nah, ini untuk relay-relay yang ada di gardu induk ini juga ada relay diferensial. Jadi relay diferensial ini adalah relay yang berfungsi untuk mengamankan unit, yaitu seperti busbar atau busbar protection untuk mengamankan unit busbar, kemudian ada transformer protection untuk mengamankan unit transformator dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada primary and backup protection. Jadi primary ini adalah sistem proteksi yang utama yang melindungi suatu peralatan seperti OCR, seperti diferensial. Kemudian untuk backup protection ini adalah yang membackup apabila suatu gangguan relay tersebut tidak bisa dianulir atau untuk primernya melebihi dari setting atau gangguannya, sehingga fungsi atau backup ini bisa dilokasikan di elemen yang lain dan secara remote untuk backupnya. Kemudian sifatnya sebagai slower, kemudian terpisah dari porsi beban yang terhubung seperti itu. Oke, nah itu tadi terkait dengan overview sistem proteksi ya, sehingga apanya bisa memberikan gambaran sebelum kita bisa lanjutkan ke relay OCR atau overcurrent. Jadi relay overcurrent ini memang yang utama dibandingkan dengan relay-relay yang lainnya. Maka dari itu mungkin teman-teman ada yang sudah familiar dalam setting relay di ETA, terutama relay OCR. Nah, relay-relay OCR ini selalu di setting ataupun di set berdasarkan kondisi atau pola operasi dari single line diagram atau sistem tersebut. Berbeda seperti kayak diferensial, kemudian over atau under voltage yang mungkin bisa digeneralkan seperti batas bawah tegangan untuk under voltage sekian sehingga kita setting sekian dengan waktu tertentu, serta kalau diferensial biasanya dengan IDIF 1, IDIF 2, kemudian akan ketemu berapa titik relay proteksinya. Nah, ini untuk overcurrent ini memang sangat bervariatif dan juga nilainya yang selalu berubah-ubah. Namun tentunya juga relay proteksi ini juga seni ya. Jadi mungkin setiap orang yang akan men-setting value-nya akan berbeda, tapi tidak jauh-jauh berbeda karena misalkan kita memegang secara basic principle, misalkan arus pickupnya di 1,1 dari arus nominal. Nah, ini bisa dari 1,05, 1,1 dengan time karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini tentunya
Seni dalam mendesain proteksi ini didapatkan di sini, bagaimana kita mendesain apakah seselektif mungkin atau agak longgar dari sistem proteksi yang akan kita setting seperti itu. Kemudian untuk overcurrent ini juga bisa menentukan untuk arus sudut dari gangguan, kemudian juga sifatnya simpel ya, karena biasanya terhubung dari CT ke CP. Kemudian selectivity ini juga sangat cepat ya, bisa berkoordinasi dengan satu yang lainnya. Kemudian juga polarisasi tegangan dan arus tanah atau arus ground ini juga perlu dipertimbangkan, terutama untuk arah atau directionality. Nah, ini untuk instantaneous dan definite dari OCR. Nah, ini teman-teman bisa melihat untuk typical setting, biasanya ini berupa arus atau per unit system ya, berdasarkan dari waktu, sehingga pola operasi di sini untuk delay OCR-nya adalah mana yang dijadikan sebagai yang akan trip duluan, apakah A dan ataukah B, berdasarkan dari area yang akan kita setting seperti itu. Apabila kita menginginkan bahwa pada saat terjadi fault ya di sisi sini, dan kemudian kita menginginkan tripnya yang ada di B. Nah, ini makanya di B ini adalah yang berwarna biru, berwarna merah ya, berwarna merah, dia akan trip pada saat terjadi adanya gangguan. Dengan biru masih di anulisir untuk area yang A ini, sehingga pada saat terjadi foul di sini, maka B yang akan diposisikan atau ditujukan untuk bisa trip terlebih dahulu. Kemudian output untuk OCR yang dipasang di sini juga tentunya harus bisa mengirim sinyal ke titik A dan titik B untuk circuit breakernya. Kemudian yang selanjutnya ini ada beberapa studi case ya. Jadi ini bentuk dari simbol dan komponennya seperti bentuk PT. Nah, ini mungkin untuk PT di 20 kV ya ini. Kemudian ini untuk CT. Kemudian ini untuk supply DC yang akan mensuplai ke relay tersebut. Biasanya di substation ini ada ACDB supply ya, yang akan membantu supply ke peralatan dan juga ke relaynya. Kemudian ini ada relay elektronik ya dari Micom yang dikeluarkan dari Schneider Electric. Nah, ini biasanya di sini ada status-statusnya nih, apakah healthy, kemudian foul, kemudian normal, trip, dan lain sebagainya, berdasarkan dari apa-apa saja yang disetting pada relay tersebut untuk kategori status yang ada di sini. Kemudian ini untuk waktu karakteristik dari relay tersebut ya. Jadi berdasarkan rumus persamaan yang bisa dilihat atau diacu pada IEC 60255 ya, ini nilai dari TMS-nya berapa seperti itu. Nah, ini bisa merefer ke sini berdasarkan relay karakteristik apa yang digunakan, ada berupa standar inverse, very inverse, extreme inverse, atau definite time seperti itu. Nah, ini sebagai contoh untuk perhitungan kalkulasinya. Ini sumber referensinya dari YouTube ya. Ini saya belum menambahkan. Jadi ini area-area yang menjadi zonasi proteksi. Jadi ini untuk nilai setting di A di 1, 2, 3, 4 ini bisa saja berbeda-beda untuk PK, baik untuk 50 dan 51 ya, untuk low set dan high set, dan juga TMS-nya berapa yang akan di set atau di setting. Nah, ini bisa dihitung atau dikalkulasi menggunakan persamaan yang tadi, sehingga
bisa kita dapatkan di area ini adalah 0,88, di sini 0,58, di sini 0,46, dan di sini yang paling ujung adalah 0,12. Jadi informasi yang ingin disampaikan dalam bentuk studi case ini adalah semakin jauh atau areanya dari sumber utama adalah semakin cepat waktu kerja dari suatu relay tersebut, sehingga apabila ada gangguan diharapkan dari downstream terlebih dahulu yang akan trim hingga ke upstream seperti itu, sehingga sisi upstream ini yang bisa mengalirkan sumber ini bisa coba untuk yang A bisa aktif dulu, yang B juga bisa apabila gangguannya ada di C. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pada saat yang A trip. Karena ini sistemnya adalah contoh radial, tentunya pada saat ada trip ini akan menganulir atau mengisolasi yang ada di 2, dan mungkin 3 dan 4 juga akan trip karena gangguannya yang ada di titik A seperti itu. Nah, berbeda kasus misalkan sistemnya berupa tidak radial atau banyak percabangan. Nah, ini tentunya sumber-sumber yang bisa disetting ini bagaimana pola diskriminasi studinya juga berbeda lagi seperti itu. Nah, ini terkait dengan instantaneous overcurrent ya. Jadi ini adalah bentuk kurva plotting dari MCCB. Nah, mungkin sedikit membahas terkait dengan overcurrent coordination. Jadi teman-teman yang sudah familiar dengan penggunaan etap ini akan bisa kita lihat dan kita plotting ya berdasarkan dari bus A ke bus B. Nah, itu kira-kira seperti apa kurvanya dan mana yang akan trip terlebih dahulu, sehingga kita bisa melihat posisi masing-masing peralatan seperti peralatan OCR, kemudian peralatan MCCP, MCCP 1 dengan yang lainnya dari upstream hingga downstream nanti akan terlihat untuk area-areanya saat kita plotting seperti itu. Nah, hal-hal yang harus kita pertimbangkan pada saat kita melakukan set coordination adalah berapa nilai pick-up-nya, kemudian berapa nilai TMS-nya, sehingga diharapkan tidak terjadi overlapping pada saat kita melakukan setting relay tersebut, sehingga pada saat kita mensimulasikan apabila terjadi overlap value pickupnya dan TMS-nya ada kemungkinan akan trip secara bersamaan. Nah, biasanya adalah pickupnya sama seperti itu ya. Kemudian ini ada beberapa tipikal ya yang sering digunakan di OCR. Nah, ini ada referensi dari yang pernah saya post ya di LinkedIn, terutama terkait dengan summary IEEE 242 2001 ini terkait dengan protection coordination setting. Nah, ini adalah beberapa bentuk kurva untuk OCR ini ya, yang tadi kan sudah disebutkan untuk normal inverse seperti apa, very inverse seperti apa, kemudian long time inverse seperti apa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kurvanya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan ialah titik dari high set ke low set atau titik dari 50 ke 51 nya ini yang sangat ekstrim. Sebagai contoh, ini di extreme inverse ini nilainya yang di high set cukup tinggi untuk waktunya, kemudian di sini cukup rendah. Nah, inilah yang membedakan nanti bagaimana pola proteksi yang bisa kita pilih atau kita pakai. Nah, secara umum yang paling gampang adalah pada saat kita men-set relay proteksi adalah kita melihat kondisi existing, misalkan dari settingan PLN nih, sistem PLN ini menggunakan tipe kurva grafik apa dan nilainya berapa. Nah, itu kita bisa sesuaikan dan kita samakan untuk relay yang bisa digunakan untuk tipe dari OCR ini sendiri. Nah, namun commonly yang banyak dipakai biasanya di normal inverse atau definite time seperti itu.
Salah satu pertimbangan lain juga yang bisa digunakan yaitu pada saat kita melihat kondisi setting existing itu kurvanya cukup dekat, sehingga kita bisa menggunakan extreme inverse ini ya agar tidak terjadi tumpang tindih atau overlap dari kurva proteksi yang ada seperti itu. Namun seperti untuk short time ini ya sangat rendah, sehingga misalkan ada relay yang di sini ini bisa menyebabkan terjadinya overlap seperti itu. Nah ini resume yang pernah saya buat di LinkedIn, mungkin bisa juga dilihat seperti itu. Kemudian ini beberapa list project terkait dengan setting proteksi OCR ini, terutama kebanyakan di data center ya, yang pernah dikerjakan atau saya kerjakan seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah relay diferensial. Jadi konsep dari relay diferensial ini adalah pada saat kita mempelajari uh, hukum Kirchhoff ya. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar seperti itu. Sehingga itu apabila ada arus yang tidak sama, maka itu bisa disebabkan sebagai anomali adanya gangguan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa pengantar atau penjelasan ya terkait dengan proteksi diferensial. Jadi secara prinsip proteksi terbaik dari relay diferensial ini adalah kita menambahkan arus dari semua koneksi, yang mana penjumlahan ini disebut sebagai arus yang berbeda atau difference. Mengapa difference? Dalam suatu gangguan atau kegagalan internal, maka secara umum untuk arus diferensial ini sama dengan arus gangguan seperti itu. Maka secara gampang ya yang tadi saya sebutkan, bahwa saat arus yang masuk sama dengan arus yang keluar pada saat ada perbedaan, nah itu dianggap sebagai fall off internal seperti itu. Nah ini secara prinsip ya tadi juga disebutkan bahwa ini mengaplikasikan atau menerapkan hukum arus Kirchhoff. Jadi untuk penerapan dari relay diferensial ini bisa dipakai seperti di generator, kemudian transformer, bus, motor, reaktor, dan transmission line. Karena selain juga bisa melindungi dari unit, juga bisa digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, secara umum sih digunakan untuk melindungi unit. Kemudian relay differential ini juga menyediakan untuk zona-zona proteksi ya, tanpa adanya backup protection. Kemudian juga bisa berkoordinasi dengan proteksi-proteksi zona yang sudah dieliminasi menggunakan kecepatan yang tinggi untuk trippingnya. Kemudian juga relay yang precious, dan juga calculation dari arus gangguan dan tegangan ini juga dihindari seperti itu. Nah ini untuk secara basic prinsipnya yang tadi disebutkan berdasarkan hukum Kirchhoff, bahwa arus yang masuk sama dengan yang arus yang keluar. Pada saat terjadi arus tambahan 1 dan arus 2 yang masuk ini tidak sama dengan 0, maka itu dianggap sebagai anomali adanya suatu gangguan tersebut. Kemudian ini area-area yang mungkin teman-teman juga sudah familiar ya, karena ini adalah kurva karakteristik dari relay diferensial. Nah, ini bisa diambil Excel kalkulasinya ya dari Mikom P1259. Nanti saya juga coba lihatkan. Ini ada nilai settingnya yang bisa kita mainkan, dan nanti akan merubah dari kurva-kurva karakteristik atau tripping dari area-area yang ada di sana. Sebagai contoh, ini adalah zona area atau blok area yang menjadi
area proteksi dari relay diferensial. Kemudian di sini area trippingnya, misalkan ada terjadi gangguan di sini, maka ini akan metripkan suatu relaynya. Pada saat ada arus yang ada di sini, maka ini tidak terjadi gangguan seperti itu. Nah, ini untuk rumus persamaannya. Jadi untuk arus diferensialnya adalah penjumlahan dari A1 tambah A2. Kemudian untuk stabilitasnya ini dikalikan dengan 0,5 seperti itu. Nah, ini mengapa arus stabilitas antara dua karakteristik ini diperlukan, terutama untuk shunt kapasitor, kemudian load type changer, kemudian CT error atau CT saturation. Kemudian karakteristik dari relay diferensial, nah ini secara prinsip adalah selektif ya secara natural, kemudian dependent atau security berdasarkan dari area atau jaringan yang ada seperti itu. Kemudian membutuhkan CT sebagai tambahan peralatan, kemudian juga membutuhkan komunikasi ya antara titik yang lain yang berada di paling akhir, kemudian symmetrical path, dan juga relay proteksi ini harus diganti pada semua akhir atau waktu yang sama seperti itu. Oh, sorry ini. Nah, ini harusnya ini ya untuk aplikasi relay diferensial untuk busbar protection ya. Jadi ini bisa melihat atau mengaplikasikan pada saat pemasangan relay diferensial di busbar atau di gardu induk, maka kita bisa melihat mana yang masuk incoming dan mana yang termasuk outgoing, sehingga nanti kita bisa melihat pergerakan arus tersebut. Nah, di sini ada contoh aplikasi dan skema komunikasi dari busbar protection tersebut ya. Jadi pada saat area ada gangguan di sini, maka ini akan mengkalkulasi baik-baik mana yang akan dilindungi seperti itu, terutama perlindungan dari busbar ini. Nah, itu tadi terkait dengan busbar protection dan relay diferensial dalam pemahaman. Yang selanjutnya adalah relay jarak atau distance relay. Jadi konsep dari relay jarak ini adalah untuk mengetahui sejauh mana atau titik di mana gangguan tersebut berada. Nah, biasanya pada log record dari relay tersebut itu bisa mengidentifikasi di titik tower T berapa yang terjadi gangguan. Nah, pada dasarnya atau secara prinsip relay distance ini adalah dia menggunakan impedansi sebagai sensing dari gangguan tersebut, sehingga di sini ada nilai ZL. Jadi Z line ini nilainya berapa, karena semakin jauh jarak dari transmisi line, terutama tentunya adalah impedansinya juga akan semakin tinggi seperti itu. Kemudian untuk pemasangan atau konsep pemasangannya juga bersama ya dengan yang lainnya, karena tipikal relay yang dipasang juga membutuhkan sensing terutama dari CT maupun PT seperti itu. Kemudian pada saat kita menentukan atau relay menentukan lokasi gangguan, maka pada kondisi normal ini adalah set dari sistem atau set dari yang dikirim ya, ini adalah VR per IR sama dengan ZL ditambah ZLoad seperti itu. Zline tambah Zload ya. Kemudian pada saat terjadi gangguan ini ZR ini adalah VR per IR sama dengan Zfall. Jadi nilai impedansi fallnya ini cukup tinggi. Maka relay bekerja apabila set yang di set pada relay tersebut lebih dari Zfall-nya seperti itu. Sebagai contoh di sini ada beberapa titik
gangguan. Nah, ini ada berupa gangguan internal, kemudian ini titik setting yang di set, kemudian ini termasuk gangguan eksternal. Kenapa eksternal? Karena nilai set yang di setting ini melebihi dari jangkauan dari relay tersebut. Kemudian gangguan internal ini adalah area yang di cover dari relay yang ada di sisi sebelah sini. Nah, untuk yang gangguan eksternal ini bisa juga di covernya dari titik atau gardu induk yang ada di sebelah kanannya. Jadi ada dua arah untuk relay distance ini untuk pengamanannya. Yang pertama dari sisi A untuk jarak tertentu dari nilai titik setting, dan juga titik B yang juga terdapat relay distance yang akan membaca antar jarak baik incoming maupun outgoing, yang mana antar relay di A maupun relay di B ini memiliki komunikasi seperti yang akan dijelaskan pada slide berikutnya ini. Kemudian ini yang sering banyak dilihat ya terkait dengan zonasi-zonasi, sehingga dari nilai tegangan dan arus ini dikalkulasi menjadi nilai impedansi atau ZD. Kemudian ZD ini akan diplot ke area atau area zonasi, yang mana ini masuk ke gangguan zona 1 atau zona 1 dikali X. X ini adalah seberapa besar dari tambahan nilai ZD yang di cover dari zona 1 tersebut. Kemudian ini masuk zona 2, dan ini ada zona P atau yang terprogram. Nah, ini adalah bentuk dari kurva relay jarak yang menentukan zonasi dari gangguan atau zonasi dari area pengaman tersebut berdasarkan dari jarak yang di cover dari relay tersebut. Sehingga misalkan terjadi foul di zona 1, maka trip T1 ini disetting 0 ms karena area 1 ini menginginkan area yang selektif mungkin. Mungkin T2 bahkan T3 memiliki nilai waktu yang berbeda-beda untuk tundanya. Kemudian ini adalah penjelasan untuk masing-masing zona tadi. Untuk zona 1 ini adalah trip dengan internal time delay, kemudian tipikal range settingnya ini bisa dari 80 sampai 90% dari nilai Z line atau impedansi line. Kemudian untuk zona 2 ini di set untuk proteksi dari line, ya ini biasanya settingnya sekitar 1,2 dari set line. Kemudian time delaynya sekitar 15 sampai 30 cycle. Kemudian untuk zona 3 ini sebagai remote backup ya, relay atau station failure yang ada di remote terminal. Nah, ini biasanya di F to enable menu, hold F enable press. Nah, ini untuk relay jarak ya, jadi kita bisa melihat bahwa tegangan dibanding arus akan ketemu nilai impedansi di D atau di line, ditambah resistansi volt, kemudian ditambah nilai errornya. Nilai error ini yang didapatkan dari arus diferensial dibagi I, sehingga nanti akan ketemu berapa nilai arus errornya. Nah, ini mengingatkan pada kita ya, pada saat kita dulu mempelajari rangkaian listrik untuk beberapa metode seperti ada Thevenin, Kirchhoff, dan superposisi. Nah, ini kurang lebih juga sama untuk pemodelan yang bisa digunakan. Ini juga sama, ini lebih kompleks karena ada banyak line ya, sehingga impedansi yang terukur adalah impedansi dari line dan resistansi. Kemudian yang lainnya dihitung berdasarkan nilai errornya, berdasarkan dari banyaknya line atau koneksi yang terhubung. Kemudian untuk prinsip atau karakteristik utama dari relay jarak ini adalah cukup selektif, kemudian memiliki keamanan ya yang cukup tinggi, kemudian juga tidak membutuhkan CT yang kompatibel pada di akhir saluran karena berada di awal-awal
dari pemasangan relay tersebut sudah tersedia, jadi hanya butuh cukup satu CT saja yang terpasang seperti itu. Kemudian ini membutuhkan komunikasi ya, seperti POTT Logic Application. Kemudian proteksi jarak ini tidak harus diidentifikasi di semua titik akhir, karena pada titik akhir ini memiliki delay distance yang ada di sebelah titik akhir. Nah, ini adalah beberapa pola atau pilot komunikasi channel di relay jarak. Nah, ini teman-teman mungkin sudah familiar ya terkait dengan bagaimana pilot komunikasi yang digunakan. Nah, ini biasanya bisa berupa GOSE, kemudian bisa menggunakan typical communication seperti pilot wire, kemudian PLC atau power line carrier, yang mungkin PLC ini teman-teman bisa lihat di substation itu berupa kayak sangkar ini ya, tawon gitu ya, lebah itu ya. Kemudian microwave, kemudian berupa radio atau fiber optik yang bisa dipasang untuk mengkomunikasikan antar dua titik jarak komunikasi. Kemudian ini ada protection scheme dalam komunikasinya yang tadi ya. Jadi ada POTT. Jadi POTT ini adalah logic communication untuk antar satu GI ke GI yang lainnya seperti itu. Jadi nanti akan memberikan sinyal berupa backward dan forwardnya, bagaimana sinyal komunikasi dan apakah relay yang merasakan itu di titik A ataupun di titik B seperti itu. Nah, ini kurang lebih saya ambil sampel cuplikan untuk pola komunikasinya. Misalkan di sini ada ZTPRA di sini dan ini ZTRB di sini. Nah, dia di keduanya akan saling memberikan communication logic di transmission, kemudian ke receiver. Kemudian di sini akan ada sinyal ini ya, sinyal N, yang mana N ini adalah apakah di sini memberikan sinyal gangguan, kemudian ini juga dari sini memberikan sinyal gangguan, maka di sini akan terjadi trip karena ada kombinasi N di sini seperti itu. Sehingga misalkan ini sinyalnya satu, kemudian dari receiver ini juga satu, maka berakhir sinyal satu di DP akan memerintahkan untuk terjadi open trip. Tapi ketika ini hanya sinyal satu, kemudian sinyal 0 dan berakhir 0 ataupun berakhir satu, karena ini N jadi bisa menjadi tipe gangguan. Tapi kalau 0 dan 0 jadi 0, maka tidak terjadi gangguan. Kemudian ini ada contoh pilot komunikasi atau typical pilot komunikasi scheme untuk dual breaker ya, yang bisa digunakan untuk melakukan komunikasi antar busbar ya. Jadi ini komunikasi yang dekat. Tadi kan hanya berupa relay distance, tapi ini relay distance yang diaplikasikan di jarak yang cukup dekat, seperti di generator ke transformator, yang mana itu masih di satu area lokasi seperti itu. Nah, itu tadi terkait dengan distance relay. Yang selanjutnya adalah under voltage dan over voltage relay. Jadi relay voltage ini juga sangat penting untuk digunakan atau dipahami ya, terutama dalam penggunaannya, karena juga cukup masif relay ini digunakan, karena tegangan ini juga menjadi krusial, terutama misalkan level tegangan dalam penyaluran tersebut tidak sesuai dengan level atau batasan standar. Sehingga ketika kita memahami suatu bus voltage relay, maka kita akan teringat ke standar dari penyaluran tegangan yang ada di grid code seperti itu. Oke, berlanjut dalam relay under voltage relay ini dikalibrasikan untuk mengurangi tegangan yang tertutup dari kontak
secara spesifik tegangan. Nah, ini biasanya secara tipikal relay function ini termasuk dari bus under voltage, kemudian source transfer scheme, kemudian fungsi permisif, kemudian fungsi backup ya apabila yang utama tidak bisa bekerja, kemudian timing application. Nah, oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan over voltage relay atau ANSI 59 nih. Jadi biasanya penyebabnya karena lepas beban, karena menyebabkan terjadinya over tegangan. Ini biasanya memang banyak dipakai di generator untuk relay voltage ini. Kemudian generator mengalami kapasitif, file generator mengalami kerusakan yang berkelanjutan dan frekuensi bisa naik, sehingga pentingnya relay tegangan lebih atau over voltage relay ini ada di sini seperti itu. Nah, ini ada standar dari relay tegangan yang mengacu pada IEEE standar C37 2006 bahwa dalam men-setting under voltage relay ini ada 2 stage dan bahkan ada 3 stage ya, ini tergantung dari karakteristik atau kemampuan dari relay tersebut. Saya ada pernah kejadian ya pada waktu itu pada saat pengujian genset di suatu data center itu terjadi trip tegangan stage 1, stage 2, stage 3 seperti itu. Nah, itu bisa sampai sekitar 40% dari nominalnya. Nah, sehingga relay ini bekerja. Nah, pada saat itu diidentifikasi karena memang gensetnya adalah genset yang sewa ya, jadi bukan genset yang baru. Namun terlepas dari hal itu yang menjadi kebingungan apakah ini termasuk dari relay tegangan atau relay OCR yang bekerja. Pada saat di logsheet relay tersebut keduanya sama-sama aktif bekerja seperti itu. Nah, balik lagi, jadi pada stage 1 ini adalah 90% dari nominal pickup dengan settingnya sekitar 10-15 second delay. Kemudian stage 2 bisa lebih longgar lagi ya, jadi sekitar 80% dengan pickupnya waktunya adalah 2 second. Kemudian untuk over voltage berdasarkan standar ini di 1,1% nominal pickupnya sekitar 10-15 second. Kemudian di stage 2 nya 1,5. Nah, ini mengapa jaraknya cukup tinggi, jadi hal-hal yang melebihi dari normal batasan seperti di batas tegangan penyaluran itu kan plus 5 min 10. Nah, ini dianggap sebagai suatu gangguan tegangan yang harus dilindungi atau diproteksi. Kemudian yang selanjutnya untuk zona proteksi, yang pertama zona 1 untuk prohibited region. Jadi ini mungkin dapat menyebabkan ini ya apa surga atau percikan atau arch damage. Kemudian untuk zona 2 no damage region dan zona 3 no interruption function. Jadi hanya berupa voltage drop out dari suatu region. Nah, ini saya coba munculin untuk kurvanya ini ya, jadi kemarin saya hide. Jadi berdasarkan merefer pada ET curve, jadi level area tegangan ini seperti ini. Jadi pada saat terjadi over voltage ya hingga 200%, maka ini hanya sekitar 1 milisecond yang diperbolehkan. Ini termasuk region 1, kemudian ini region 2, dan ini region 3. Kemudian di sisi under voltage ini di sekitar 0 sampai 70 ini cuma diperbolehkan hanya sekitar 20 ms, dan secara standby di sini untuk ET curve
voltage relay-nya adalah sekitar min 10 dan plus 10 seperti itu. Nah, kemudian ketika kita merefer pada grid code di Permen SDM nomor 20 tahun 2020 ya, atau aturan jaringan sistem ketenaga listrikan, mungkin teman-teman bisa download juga. Itu membatasi bahwasannya di rentang 250 milisecond itu di maksimum adalah 130%. Jadi misalkan 150 seperti yang tadi diusulkan di Etherpad itu sudah tidak diperbolehkan. Kemudian untuk under voltage ini masih bisa diperbolehkan untuk di bawah 20% ya, namun hanya sekitar 180 milisecond. Kemudian secara normal berdasarkan grid code di sini juga 110% dan minusnya di 85% seperti itu. Walaupun pada kenyataannya di standar PLN atau yang di standar pelayanan kualitas tegangan itu plus 5% dan minus 5%. Nah, ini merupakan kurva LVRT dan AVRT yang biasanya merefer ke proteksi tegangan atau untuk aplikasi di wind turbine seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa mencoba untuk studi case ya di etap ya, ataupun relay-relay yang lain yang tadi dijelaskan seperti relay diferensial, relay distance seperti itu. Nah, ini saya kemarin sekilas ngambil dari literatur paper ya di referensi ini. Nah, ini dia men-setting untuk over voltage-nya di 110 seperti itu. Kemudian untuk actionnya dia di timingnya adalah 0,05. Jadi pada saat terjadi trip atau disimulasikan gangguan, maka dia CB-nya dia open di waktunya 2,55 seperti itu. Kemudian di CB41 di 0,05 sesuai dengan setting yang ada di sini ya. Jadi ini sudah open. Sorry, yang 255 ini adalah untuk close kembali seperti itu. Nah, ini bisa diaplikasikan di sini dalam penerapan voltage relay baik over voltage maupun under voltage yang bisa disetting di studi case atau menggunakan software etap itu sendiri. Oke, mungkin terakhir itu yang saya sampaikan. Jadi penggunaan relay atau fungsi dari relay proteksi ini sangat penting, terutama sekarang sangat masif ya di beberapa data center. Ini sangat membutuhkan, terutama untuk diskriminasi study dan setting proteksi OCR, karena akan dilakukan untuk men-setting peralatan yang mereka gunakan seperti itu. Dan juga industri-industri yang lain di utilitas, baik di industri swasta seperti industri oil and gas, mining, semen dan lain sebagainya. Dan sekarang ini juga banyak untuk permintaan studi elektrikal seperti protection study, coordination, karena adanya solar PV yang dipasang. Ini apakah dampak setting proteksinya berubah terhadap kondisi existing. Sehingga teman-teman yang mungkin punya keinginan atau minat di sistem proteksi ini bisa terus didalami dan tentunya bisa terus digunakan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Ini hanya sebagai introduction, mungkin lebih mendalamnya terkait